Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku para pelaut yang selalu sehat, kuat dan semangat. Saya Dr. Bagus Andi Putra Psikolog, pengajar BJST Pertamina Shipping. Video ini saya dedikasikan untuk saudara-saudaraku para pelaut Pertamina Shipping yang saat ini sedang bertugas dimanapun. Laut adalah tempat di mana kita harus mengisi perut. Laut adalah tempat di mana keluarga kita menggantungkan asanya yang lembut. Laut adalah tempat di mana hati kita terpaut. Nenek moyangku seorang pelaut adalah lagu yang selalu membuat semangat kita terlejut. Saudaraku, dalam kondisi penyebaran COVID-19 saat ini, adalah hal yang wajar jika kita memiliki rasa cemas, rasa khawatir, bahkan takut. Cemas dan khawatir terhadap kesehatan diri kita sendiri dan keluarga yang kita tinggalkan di rumah. Semua rasa yang kita alami sekarang ini adalah hal yang normal, yang wajar sebagai reaksi manusia atas ancaman yang terjadi. Namun menjadi tidak wajar manakala rasa cemas dan takut ini menjadi terus mengganggu pikiran dan perasaan kita yang mengakibatkan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Ingatlah, kecemasan yang berlebihan menyebabkan kita takut, dan ketakutan menyebabkan kita tidak bisa berpikir secara logis dan rasional. Bahkan ketakutan yang berlebihan, atau orang menyebutnya dengan istilah paranoid atau parno, menyebabkan kita mengalami psikosomatis, yaitu kondisi perasaan kita yang melemah, menyebabkan fisik kita juga ikut melemah. Biasanya karena mendapatkan informasi tentang gejala COVID-19, saat kita batuk atau sesak nafas sedikit saja, kemudian kita sudah cemas dan mengklaim diri kita terinfeksi COVID-19. Bahkan jika gejala itu terjadi kepada orang lain, kita terburu-buru mendakwanya bahwa dia terinfeksi COVID-19. Saudaraku, waspada itu harus. Tetapi paranoid, psikosomatis, jangan. Ingat, saat kita cemas, khawatir, stres, maka saat itulah imunitas kita turun. Dan bisa jadi kita sakit beneran. Oleh karena itu saudaraku, saatnya sekarang ini kita mempraktekkan ilmu manajemen stres yang kita dapatkan waktu BJST dulu. Sekarang ini saya menyarankan kepada saudara-saudaraku untuk melakukan 4 cara yang sederhana yang dapat dilakukan saat on board. Yang pertama, perbanyaklah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepasrahan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap kondisi kita, masa depan kita, kesehatan diri dan keluarga kita, membuat kelegaan kita sebagai hamba-Nya. Tidak ada hal yang utama selain kita pasrahkan semuanya terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah saat yang tepat untuk meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ingatlah saudaraku, gelombang suara theta saat kita berdoa dengan suara yang lembut ini telah diteliti akan membuat kristal-kristal indah terbaik dalam cairan tubuh kita, sehingga itu mampu meningkatkan imunitas kita. Jadi saudaraku, perbanyaklah munajat agar kita bersama selalu selamat. Yang kedua, senangkan hati. Senangkan hati kita. Tidak ada obat yang terbaik kecuali hati yang selalu senang. Ingatlah, ada segumpal daging dalam diri kita. Jika ia baik, maka baik pula semua organ tubuh dan perilaku kita. Namun jika daging itu rusak, maka rusak pula semua organ tubuh dan perilaku kita. Daging itu adalah hati. Bagaimana caranya menyenangkan hati? Pertama, buatlah aktivitas yang menyenangkan bersama teman-teman kru yang lain. Pada sesi BJST dulu, saya sering mengajak saudara-saudara untuk bersenang-senang. Maka sekarang bersenang-senanglah bersama kru yang lain. Mungkin dengan bermain games bersama, berlomba, mancing bersama,
bernyanyi, makan bersama, bercanda bersama, di mana aktivitas tersebut banyak mengandung senyum, tertawa, dan bahagia. Penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak Anda tersenyum, bahagia, maka semakin banyak antibodi yang diproduksi oleh tubuh kita. Yang kedua, hindari berita-berita online yang negatif, yang justru membuat kita semakin cemas, takut, khawatir. Baik mengkhawatirkan diri sendiri maupun keluarga kita yang kita tinggal di rumah. Yang ketiga, sesering mungkin menghubungi keluarga jika memungkinkan, baik mungkin secara waktu maupun sinyal dan lain sebagainya. Ingat, waktu BJSD dulu kita menyepakati bahwa keluarga adalah obat stres yang utama. Jadikan rindu kita kepada keluarga sebagai pelecut semangat kita untuk tetap kelak akan datang dalam kondisi selamat dan bertemu keluarga kita dalam kondisi sehat pula. Ingatkan keluarga untuk saling mendoakan dan menjaga pola hidup sehat. Perbanyaklah aktivitas bercanda dalam komunikasi dengan keluarga. Jangan bebani keluarga dengan hal-hal yang negatif dan ketakutan terhadap COVID-19. Percayalah, kesehatan dan keselamatan mereka telah kita titipkan kepada Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, marilah kita saling dukung, saling support sesama kru. Jika ada kru yang mungkin cemas, takut, stres, kita harus siap mendengarkan keluh kesahnya dan buat pikiran dan perasaannya tenang bahwa dia tidak sendiri, bahwa dia mempunyai banyak teman kru yang mendukungnya. Buat pikiran dan perasaannya menjadi positif. Senyum kita kepada sesama kru adalah pencetus semangat kepada orang lain. Apalagi jika Anda adalah top 4, maka senyum Anda menciptakan kebahagiaan yang luar biasa bagi kru yang lain. Dukung mereka dengan senyum dan tatapan positif, bahwa kita bersama bisa melalui semua ini. Ingat, senyum bahagia kita dapat meningkatkan imunitas tubuh dari segala macam penyakit. Yang keempat, yang terakhir, berpikirlah positif. Impikan bahwa bencana ini akan segera berakhir. Saudara-saudara, kita teringat kisah seorang raja yang memerintahkan kepada seseorang yang sakti untuk membuatkan azimat yang sakti, yang ketika azimat ini dipakai atau senjata ini dipakai, maka akan semakin sakti raja ini. Maka dia perintahkan seorang pandai besi yang sakti untuk membuatkan dirinya azimat atau senjata yang membuat dia akan semakin sakti. Maka disepakatilah 1 bulan dia membuat azimat atau senjata itu. Berpikir keras sang pembuat pandai besi ini. Kemudian ia merenung dan kemudian pada 1 bulan tepat saat dijanjikan azimat atau senjata itu diberikan kepada sang paduka raja. Artinya sang paduka raja memanggil sang pandai besi ini dan ditanya, "Mana azimat yang kau janjikan? Mana senjata sakti yang kau janjikan, wahai pandai besi?" Maka sang pandai besi ini memberikan sebuah cincin kepada sang raja. Kemudian raja mengatakan, "Ini hanya cincin." Tapi sang pandai besi mengatakan, "Lihat tulisannya, duhai sang raja." Maka raja itu melihat tulisan yang terukir di dalam cincin itu. Tertulis di situ, "And it will pass too." Dan semuanya ini pasti akan berlalu. Saat raja sedih, saat raja mengalami bencana, saat raja mengalami musibah, dia kemudian melihat cincin ini. Dan cincin ini menjadikan raja itu menjadi semakin tabah, karena dia memimpikan "and it will pass too," bahwa semuanya ini pasti akan berlalu. Ketika sudah berlalu dan bencana ini berakhir, maka akan banyak buncahan rindu
saat kita kelak menjumpai keluarga kita dalam kondisi yang sehat dan selamat. Saudaraku, izinkan saya menyajikan kidung rindu keluarga kita sebagai optimisme kita mampu melewati bersama badai ini. Kidung rindu malaikat kecilku. Saat ia pertama menyapa dunia, rengkuhan tanganku membelai pertama. 1000 rasa membuncah di dada, mencercah hingga terlintas masa. Kugadaikan waktu memburu asamu, kucucurkan keringat, sambut semangat. Berjumpa semu membunuh waktu, berpisah tempat membuat rindu menyemat. Ku tahu kidungmu yang menanti, membelah malamku yang sunyi. Pelindung diri menjadi saksi, saat ku disambut dengan senyum terpatri. Kidungmu bersenandung, ayah, rinduku tak terbendung. Doa selamatku tak akan berujung. Pelukku mampu menyapu mendung. Terima kasih malaikat. Bayangmu adalah semangat, melecut diriku pulang dengan selamat. Saat tangan kita saling menjabat, rengkuhan kasih menambah nikmat. Ya Allah, selamatkanlah, sehatkanlah kami semua saat kelak berjumpa dengan keluarga kami sebagai wujud Engkau, duhai Sang Pemberi nikmat. Amin ya Rob. Saudaraku, sekali layar terkembang, pantang surut berpulang, sebagai tugas teremban dan tertantang. Saudaraku, dalam hatiku, daku selalu yakin bahwa Tuhan memberikan cobaan sesuai kekuatan kita. Cobaan badai di laut telah sering kita alami. Saatnya sekarang ini, kuatkanlah genggaman bersama untuk taklukan badai kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.